Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sesi yang ke-6 ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang System Development, Managing Project, and Program. Oke, di sini kita akan membahas pertama adalah kasus Battle Group yang diambilkan dari buku Heiserender dan Munson. Kemudian kita akan masuk ke Project Management, Project Planning, Project Scheduling, dan Project Controlling. Setelah itu kita akan lanjut ke Project Management Teknik, yaitu menggunakan PERT dan CPM. Lalu kita akan masuk ke Determining Project Schedule, Variability in Activity Times, kemudian Cost Time Trade-off, dan Project Crashing. Lalu kita akan membahas sedikit keterbatasan tentang PERT dan CPM, lalu penggunaan Microsoft Project untuk mengelola sebuah proyek, dan yang terakhir nanti kita akan tutup dengan System Development Life Cycle. Oke, Battle Project ini memberikan ilustrasi tentang pentingnya sebuah manajemen proyek yang baik. Jadi kita tahu misalnya Battle Project membangun 30 data center di seluruh dunia dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Kemudian dia juga membangun jalur kereta api antara London dengan Selat Channel lewat bawah terowongan. Kemudian dia juga membangun pipa oil atau minyak di Laut Kaspia menuju ke Rusia. Kemudian Battle Project juga terlibat dalam perluasan bandara di Dubai dan bandara di Miami. Lalu mereka juga membangun pabrik pengolahan LNG di Yaman dan di Trinidad. Mereka juga membuat kereta bawah tanah di Athena, lalu membangun pipa gas alam di Thailand. Mereka juga membuat pabrik sebanyak 30 untuk iMotors.com, membangun jalur yang menghubungkan antara Kroasia di bagian utara dan bagian selatan, dan masih banyak lagi. Kalau kita lihat dari proyek-proyek yang dikelola mereka, maka kita bisa simpulkan bahwa proyek tersebut sifatnya internasional, kemudian pembangunan yang dilakukan melibatkan para profesional, tenaga ahli yang berpengalaman. Lalu nilai strategis dari proyek yang mereka keluarkan atau nilai strategis dari proyek yang mereka kerjakan adalah pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, manajemen kualitas di dalam penyelesaian proyek-proyek tersebut menjadi sangat relevan. Oke, teman-teman sekalian, apa yang sebetulnya disebut sebagai sebuah proyek? Proyek itu merupakan satu unit yang terpisah, tersendiri, tapi di dalamnya ada berbagai macam aktivitas yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, production planning-nya dan inventory control-nya menjadi lebih sulit karena sifatnya tidak linear. Bila dibandingkan dengan proses produksi atau proses manufaktur, misalnya, kita bisa mulai dari bahan mentah, kemudian masuk ke gudang, kemudian diproses dalam mesin, kemudian finishing, kemudian dimasukkan dalam packaging, dan dikirimkan ke customer. Tapi untuk project, sulit dilakukan perencanaan karena aktivitas yang ada di dalamnya tidak linear, karena bisa jadi ada beberapa aktivitas yang harus dikerjakan secara sekaligus, tapi berhubungan antara satu dengan yang lain. Dalam sebuah project, kita akan menggunakan peralatan yang sifatnya general purpose, tapi kita membutuhkan tenaga kerja yang punya keterampilan yang tinggi. Contoh dari project ada banyak, tadi di slide sebelumnya sudah ditampilkan pembangunan konstruksi bangunan, kemudian pabrik, kemudian jalan tol, terowongan bawah tanah, dan seterusnya, semua bisa dianggap sebagai sebuah proyek. Atau mengerjakan misalnya proyek penelitian, itu juga bisa dianggap sebagai sebuah proyek. Nah, project management itu sendiri punya beberapa konsep dasar. Yang pertama adalah deliverable. Deliverable adalah output yang nanti akan kita serahkan atau kita berikan kepada pemberi pekerjaan. Mereka yang akan melakukan review dan mereka yang akan menyetujui atau tidak menyetujui pekerjaan yang sudah kita lakukan. Dan deliverable ini harus diserahkan, harus diberikan tepat pada waktunya,
sebagai bagian atau bukti bahwa proyek yang kita kerjakan memang sudah selesai. Kemudian kita juga kenal Project Portfolio Management yang berisi seperangkat praktek bisnis untuk mengelola proyek sebagai sebuah portfolio yang strategik. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang bergerak hanya mengerjakan suatu proyek. Nah, bagi perusahaan-perusahaan semacam itu, maka portfolio project itu menjadi sangat relevan. Misalnya ada proyek-proyek yang besar, memakan waktu lama, kemudian proyek tersebut menjadi semacam kebanggaan atau identitas bagi perusahaan tersebut, maka perusahaan akan berusaha mati-matian untuk mengerjakan, mempertahankan proyek tersebut. Tapi di sisi lain, perusahaan juga harus punya proyek-proyek yang mungkin skalanya lebih kecil, risikonya lebih kecil, jangka waktunya juga lebih pendek. Karena untuk membiayai pengeluaran, gaji karyawan, dan lain sebagainya, mungkin kita membutuhkan proyek-proyek yang lebih kecil semacam itu. Kalau hanya menggantungkan pada proyek-proyek yang besar, bisa jadi pembiayaannya baru akan cair di akhir sehingga tidak semua perusahaan punya kapasitas untuk melakukan itu. Jadi pengelolaan portfolio ini menjadi sangat penting. Kemudian business case adalah proses untuk mengidentifikasi adanya peluang, adanya masalah, adanya kebutuhan terhadap suatu proyek. Umumnya kita akan berangkat dari pemetaan proyek-proyek apa saja yang mungkin relevan dengan strategi organisasi, kemudian nanti kita akan mengukur, menilai proyek tersebut dan kontribusinya kepada perusahaan. Kemudian kita akan lihat kompleksitas proyek yang diusulkan, lalu kita akan buat skala prioritas, mana proyek-proyek yang harus menjadi target utama, mana prioritas atau mana proyek-proyek yang mungkin bisa kita tinggalkan atau kita tunda di periode yang akan datang. Ada perbedaan mendasar teman-teman sekalian antara project management dengan operation pada umumnya. Ketika kita bicara proses manufaktur, proses produksi, maka kita bicara business as usual. Ada barang masuk, kemudian kita olah di dalam pabrik, kemudian setelah jadi kita kirimkan kepada customer. Tapi dalam project tidak demikian. Sebuah project itu punya scope atau ruang lingkup tertentu. Sebuah project juga punya target, output, atau deliverable yang harus disampaikan dan hasil yang nanti akan ditunjukkan kepada pemberi pekerjaan. Kemudian waktu menjadi sesuatu yang sangat penting di sini, apalagi kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak menentu. Misalnya kondisi perekonomian yang tiba-tiba bisa berubah, harga bahan-bahan yang tiba-tiba naik, atau kondisi politik yang tidak menentu, atau misalnya terjadi pandemi global seperti yang kita rasakan saat ini, dan seterusnya. Yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa proses perencanaan anggaran dalam sebuah proyek menjadi sangat vital karena bisa menentukan apakah proyek ini nanti pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan atau malah bisa merugikan. Proyek ini juga punya interaksi yang kuat karena di dalamnya ada berbagai aktivitas yang saling terkait satu dengan yang lain, sehingga interaksi di antara berbagai aktor yang terlibat di dalamnya menjadi sangat penting. Kemudian ada kalanya kita akan menimbulkan konflik dengan aktivitas yang lain karena proyek yang satu, atau di dalam proyek itu sendiri bahkan mungkin ada beberapa aktivitas yang saling berebut sumber daya, sehingga kita harus memilih atau memberikan prioritas pada aktivitas tertentu bila dibandingkan dengan aktivitas yang lain. Lalu proyek ini secara umum berisiko tinggi, tetapi umumnya memberikan juga potensi keuntungan yang juga besar. Oke, dalam sebuah project management dikenal juga konsep scope creep. Scope creep ini adalah bahwa project bisa tumbuh atau membengkak bila dibandingkan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi di awal kita merencanakan sesuatu, tapi dalam perjalanannya ada tambahan di sini, ada tambahan di sana, yang walaupun sifatnya kecil, tapi bila dijumlahkan secara keseluruhan menjadi sesuatu yang sangat besar dan signifikan. Nah, hal ini bisa jadi membuat budgetnya membengkak, membuat waktunya menjadi molor, dan penggunaan sumber dayanya menjadi sangat boros. Misalnya Anda sedang membangun sebuah rumah.
Anda sudah punya desainnya, kemudian Anda sudah punya modelnya yang disepakati di awal. Tapi seiring proses pembangunannya dilakukan, Anda punya pemikiran lain, misalnya ingin menambahkan kanopi untuk parkir mobil di halaman depan. Kemudian istri Anda mungkin pengen punya gazebo di belakang rumah, lalu anak-anak pengen nambahkan kolam untuk bermain di belakang. Jadi tambahan-tambahan semacam itu mungkin di awal tidak terlalu signifikan, tetapi ketika dijumlahkan semuanya bisa membengkak dan mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu sangat penting bagi manajer proyek untuk memastikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan memang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan di depan. Kalau project management itu tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan, tidak sesuai dengan standar, maka scope creep-nya akan begitu besar. Dalam project management dikenal 3 konsep dasar, yaitu scope, time, dan cost. Dan kesuksesan sebuah project akan ditentukan oleh 3 hal ini. Apakah scope-nya sesuai, apakah waktunya dalam batas yang sudah ditentukan, apakah biayanya sesuai dengan apa yang dianggarkan. Kalau kita ingin mengubah satu variabel, misalnya kita ingin mempercepat waktunya atau memotong time, maka otomatis scope harus dikorbankan atau cost harus ditambahkan, atau kombinasi antara keduanya. Skopnya dikurangi, biayanya ditambah supaya waktu pengerjaannya bisa lebih singkat. Atau misalnya Anda ingin menghemat, cost-nya dikurangi, maka otomatis waktu pengerjaannya mungkin akan menjadi lebih panjang, lebih lama, atau skopnya dikurangi. Apa yang dikerjakan menjadi lebih dibatasi, atau kedua-duanya. Jadi ada semacam trade-off antara scope, time, dan cost. Oke, dalam manajemen project itu ada 3 konsep dasar yang harus dilakukan. Ada 3 aktivitas dasar yang harus dilakukan, yaitu planning, scheduling, dan controlling. Di tahap planning, kita akan menentukan tujuan dari sebuah proyek, kemudian akan mendefinisikan proyek ini, termasuk tadi scope-nya, waktunya, dan budgetnya, kemudian nanti siapa saja yang akan mengerjakan atau berpartisipasi dalam proyek ini. Kemudian di tahap scheduling, kita akan mengklasifikasikan tenaga kerja yang akan kita gunakan, anggaran yang sudah kita buat, kemudian juga bahan-bahan, material, sumber daya yang diperlukan untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas tersebut. Lalu di bagian controlling, kita akan melakukan monitoring, kita akan mengawasi biaya yang sudah keluar, kemudian aktivitas yang sudah dikerjakan, kemudian anggaran yang masih tersisa, waktu yang masih tersisa, dan lain sebagainya. Di sini mungkin kita akan melakukan perubahan, kemudian kita akan menggeser sumber daya yang dimiliki, mungkin untuk memenuhi target waktu dan biaya yang ada. Di tahap planning, teman-teman sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, kita akan menentukan tujuan yang ingin dicapai, kemudian kita akan mendefinisikan project dengan baik, lalu kita tuangkan dalam WBS atau Work Breakdown Structure, kemudian kita akan mengidentifikasi tim dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lalu di bagian scheduling, kita akan menyusun aktivitas, urutan aktivitas yang tadi diturunkan dari WBS yang sudah kita buat sebelumnya, lalu kita akan assign atau akan kita tugaskan tenaga kerja yang relevan, kemudian kita akan merencanakan penjadwalannya, kapan deliverables-nya akan dilakukan, dalam tahap-tahap apa saja, lalu kita akan melakukan scheduling terhadap sumber daya yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan controlling. Di sini kita akan memonitor sumber daya yang terpakai, kemudian kita akan memonitor biayanya dan kualitasnya apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Kemudian dalam perjalanannya mungkin kita akan mengubah rencana apabila terjadi hal-hal yang di luar kendali kita misalnya. Kemudian mungkin kita juga perlu untuk menggeser sumber daya yang kita miliki. Misalnya sebagian tenaga kerja atau mesin yang semula digunakan di aktivitas A, kita pindah dulu ke aktivitas B, dan seterusnya. Oke, 3 hal inilah sesungguhnya yang menjadi dasar bagi aktivitas project management, mulai dari planning,
planning, mulai dari scheduling, lalu lanjut ke controlling. Semuanya harus dilakukan dengan baik karena bila tidak maka tadi akan tercipta scope creep dan kita gagal untuk memberikan deliverable sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu di dalam planning tadi, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah biaya, kemudian waktu, kemudian kita juga mungkin memerlukan engineering diagram, apalagi kalau proses atau proyek yang kita kerjakan sangat kompleks. Lalu kita juga butuh laporan cash flow dan ketersediaan material. Di tahap scheduling kita butuh namanya CPM atau PERT untuk membantu kita menyusun urutan aktivitas. Kemudian kita juga perlu Gantt chart, kita juga perlu chart untuk menggambarkan milestone dan laporan untuk cash flow. Kemudian di tahap controlling kita butuh budget, kemudian kita butuh activities report untuk aktivitas-aktivitas yang tertunda dan slack yang kita punya. Oke, kita masuk ke project planning secara lebih spesifik. Di sini kita perlu menentukan tujuan dari sebuah proyek dengan sangat spesifik, sangat detail. Kita harus mendefinisikannya, kemudian kita buat work breakdown structure yang detail, lalu kita tentukan sumber daya yang ada dan kita bangun tim serta organisasinya. Organisasi tadi umumnya bersifat temporer. Kita mengambil para ahli atau spesialis yang ada di perusahaan kita, di dalam organisasi kita, karena dalam sebuah proyek dibutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi. Lalu tim ini akan dipimpin oleh seorang project manager yang bertugas untuk mengkoordinasikan segala aktivitas dan memonitor adanya biaya dan jadwal-jadwal terkait aktivitas yang dilakukan. Di berbagai organisasi ada yang menerapkan fungsi semacam ini secara lebih permanen dan itu disebut sebagai organisasi matrix. Tentu saja tidak semua pekerjaan itu harus diselesaikan secara project. Jadi project management itu hanya relevan ketika pekerjaan yang ada itu punya tujuan tertentu dan ada deadline tertentu. Kemudian pekerjaan yang dilakukan sifatnya unik, berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya membangun sebuah gedung di satu tempat pasti berbeda dengan gedung di tempat yang lain, walaupun mungkin sama-sama yang dibangun adalah hotel atau kantor misalnya. Tapi masing-masing punya karakteristik yang unik, misalnya dari desainnya, dari ukurannya, dari jenisnya, dari biayanya, dan seterusnya. Kemudian pekerjaan yang dilakukan terdiri dari aktivitas yang begitu banyak, saling terkait satu dengan yang lain, dan membutuhkan keahlian yang spesifik. Kemudian proyek itu sifatnya temporer, tidak selamanya, ada batas waktunya dan sangat kritikal atau sangat penting bagi organisasi. Lalu proyek ini sifatnya akan lintas divisi atau lintas departemen. Ini adalah contoh dari proyek Management Organization. Misalnya sebuah perusahaan dikepalai oleh seorang presiden, lalu di bawahnya ada divisi Human Resource, Marketing, Finance, Design, Quality, Management, dan Production. Lalu untuk project nomor 1, kita akan ambil satu project manager, satu mechanical engineer, satu test engineer, dan satu teknisi. Sementara project yang kedua kita akan ambil satu project manager, lalu di bawahnya ada electrical engineer, computer engineer, dan teknisi. Jadi satu project dengan yang lain karena sifatnya unik, maka organisasinya, strukturnya, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya juga berbeda. Ini adalah yang tadi disebut sebagai organisasi matrix. Jadi misalkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi punya 4 departemen, yaitu marketing, operation, engineering, dan finance. Kemudian untuk project 1 mungkin hanya membutuhkan satu marketing, satu operation, dan satu finance. Tapi project ini membutuhkan 2 orang dari engineering. Sebaliknya misalnya di project yang ketiga umpamanya hanya membutuhkan satu marketing, satu engineering, satu finance, tapi butuh 2 orang operation. Jadi sekali lagi setiap project punya karakter yang unik dan mungkin membutuhkan sumber daya yang berbeda bila dibandingkan dengan perusahaan yang umumnya berbentuk secara konvensional. Oke, peran seorang project manager di sini sangat penting karena dia haruslah visible, dalam artian dia kelihatan, dia standby di tempat. Jadi kalau proyek yang dikerjakan ada di Kalimantan misalnya, sementara kantor pusatnya ada di Jakarta, maka seorang
seorang project manager ya harus standby di Kalimantan, tidak bisa menunggu atau mengawasi dari Jakarta. Kemudian project manager punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisa dikerjakan, diselesaikan sesuai dengan target dan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian project itu bisa selesai dalam anggaran yang sudah ditetapkan tadi, lalu standar kualitasnya bisa dipenuhi dengan baik, dan bisa mengalokasikan tenaga kerja maupun sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya memberikan motivasi, arahan, dan informasi. Jadi seorang project manager itu dituntut tidak hanya punya kemampuan teknis yang memadai, tapi juga harus punya skill lain, misalnya menjadi seorang komunikator, menjadi seorang mentor atau coach, kemudian punya kemampuan yang sifatnya multidisiplin. Project manager juga mungkin sangat bisa bersinggungan dengan masalah-masalah etika. Dalam hal ini, misalnya project manager bisa saja menerima hadiah atau dalam tanda kutip suap dari kontraktor. Kemudian seorang project manager juga mungkin punya godaan untuk memanipulasi laporan kalau misalnya terjadi penundaan dan lain sebagainya agar terlihat bahwa kinerjanya bagus dan proyek yang dikerjakan sedang baik-baik saja. Lalu project manager juga punya kecenderungan untuk memalsukan laporan, terutama kaitannya dengan biaya dan waktu yang sudah dilakukan. Dan project manager juga punya kecenderungan untuk mungkin ya, project manager juga bisa tergoda terutama bila ada tekanan untuk mengkompromikan antara kualitas dengan pemenuhan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau tenggat waktunya sudah mepet, maka masalah kualitas, keamanan, dan standar lainnya mungkin akan dia korbankan demi mencapai deadline yang sudah ditetapkan. Di beberapa slide sebelumnya, kita sudah diskusikan tentang business case yang mengidentifikasi peluang, masalah, atau kebutuhan terkait dengan outcome dari suatu project. Kemudian kita juga mengenal statement of work atau SOW. Statement of work ini adalah pernyataan yang menentukan atau mendefinisikan sebuah project. Kemudian setelah sebuah statement of work ini direview, maka akan ada keputusan go atau no go. Dan keputusan ini dibuat oleh banyak pihak, tidak hanya oleh project manager, tapi juga oleh sponsor dengan melibatkan eksekutif perusahaan dan pemangku kepentingan yang lain. Jadi sebelum suatu project ini dieksekusi atau diputuskan untuk diambil atau ditinggalkan, misalnya harus melalui serangkaian proses yang melibatkan banyak pihak. Dan proses tersebut haruslah mengukur atau menganalisis dari statement of work yang telah ditentukan. Jadi siklusnya adalah kita mulai dari statement of work, kemudian kita buat review menggunakan BPM untuk memutuskan apakah go atau no go. Kalau diputuskan untuk go, maka kita akan memulai sebuah proyek, kita akan libatkan juga proses risk management, kemudian kita akan eksekusi, kita akan monitoring, kita akan kontrol. Setelah proyek itu selesai, deliverables-nya diserahkan kepada pemberi pekerjaan, kita akan melakukan project closure atau menutup buku, kemudian melakukan evaluasi untuk mendapatkan pembelajaran atas proyek yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya, kita perlu membuat semacam work breakdown structure yang mengidentifikasi semua aktivitas yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan sebuah proyek tersebut. Lalu di dalamnya juga akan kita tentukan siapa yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, berapa waktu yang diperlukan, bagaimana sumber daya yang dibutuhkan, dan seterusnya. Lalu kita juga harus menentukan milestone untuk mengidentifikasi di tahap mana proyek ini misalnya selesai 10%, selesai 25%, selesai 75% atau selesai secara keseluruhan 100% misalnya. Hal ini penting untuk membantu kita mengidentifikasi sudah sampai mana progres dari proyek yang kita kerjakan. Di banyak kasus kita juga mengenal istilah crowdfunding, yaitu menggali dana, mengumpulkan dana untuk membiayai sebuah proyek yang dikumpulkan dari publik. Umumnya crowdfunding ini dilakukan dengan menggunakan internet atau menggunakan platform yang berbasis aplikasi.
Di dalam WBS tadi, kita juga akan membuat semacam responsibility matrix untuk menentukan atau menggambarkan siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang ada di dalam WBS. Kemudian Gantt chart bisa kita gunakan untuk menunjukkan milestone terkait dengan progres penyelesaian dari suatu proyek. Selanjutnya, kita juga perlu membuat baseline atau master plan yang nantinya akan menjadi dasar bagi pengerjaan proyek ini, sekaligus menjadi penentu ketika nanti proyek sudah selesai dan digunakan untuk memastikan bahwa proyek ini memang benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian ada istilah variance, yaitu perubahan yang terjadi atas baseline yang tadi sudah ditentukan di depan. Jadi walaupun sudah mempunyai baseline atau master plan, tapi bisa saja sebuah proyek mengalami perubahan. Misalnya bila ada terjadi keadaan-keadaan yang sifatnya force majeure. Tapi tentu saja variance ini harus dikomunikasikan dengan berbagai pihak. Misalnya tidak hanya dengan project manager saja, tapi juga dengan sponsor, pemberi pekerjaan, kemudian dengan pengawas, dengan perusahaan, dengan berbagai pemangku kepentingan yang lain. Kemudian dalam tahap monitoring, control, dan closing, nanti kita akan membuat atau menyusun semacam integrated change control untuk membantu kita mengelola disrupsi atau perubahan yang mungkin terjadi, kemudian membantu kita untuk mengambil corrective action, langkah-langkah antisipasi bila terjadi sesuatu hal yang ada di luar kendali kita. Change control ini diperlukan untuk memberikan kepada kita guidance atau panduan kapan kita harus menerima atau menolak permintaan untuk perubahan. Karena dalam sebuah proyek pasti banyak orang yang terlibat. Kadang-kadang ada yang meminta begini, kadang ada yang meminta begitu, dan lain sebagainya yang sebetulnya berada di luar master plan yang sudah ditentukan di depan. Integrated Change Control berguna atau bertujuan untuk menentukan kapan kita harus menerima permintaan tersebut, kapan kita harus menolak permintaan tersebut. Kemudian change control juga bermanfaat untuk memberikan update terhadap project plan dan project scope. Kemudian bila terjadi perubahan dan harus melakukan corrective action atau preventive action, maka change control inilah yang bertanggung jawab, termasuk nanti ketika akan melakukan perbaikan bila terjadi defect. Mereka yang akan menyetujui atau memvalidasi pekerjaan tersebut. Selain itu, yang perlu dipertimbangkan juga adalah konsep critical path dan critical task. Critical path adalah jalur yang paling panjang yang terdiri dari berbagai aktivitas yang harus dikerjakan. Aktivitas ini disebut critical, jalur ini disebut critical karena bila terjadi delay, maka keseluruhan proyek ini akan mengalami juga penundaan. Sehingga penting bagi project manager untuk mengawasi semua aktivitas yang ada di dalam critical path. Aktivitas-aktivitas yang ada di dalam critical path itulah yang disebut sebagai critical task atau critical activities. Intinya adalah bahwa aktivitas tersebut harus diselesaikan sesuai dengan jadwal. Kalau critical task-nya diselesaikan melebihi jadwal yang sudah ditentukan, maka keseluruhan proyek akan mengalami penundaan. Sebaliknya, ada juga beberapa aktivitas yang tidak critical, dalam artian mereka tidak terletak pada critical path, sehingga kalau terjadi penundaan maka mungkin tidak akan mempengaruhi keseluruhan proyek. Tapi bila penundaannya terlalu banyak, maka bisa saja hal tersebut akan mendorong penundaan proyek secara lebih jauh. Oke, kembali lagi ke 3 konsep tadi. Jadi dalam sebuah proyek pasti ada scope, pasti ada biaya, dan pasti ada waktu atau schedule. Dan ketika kita bicara tentang kualitas sebuah proyek, maka kualitas ini pasti akan dipengaruhi oleh 3 hal tadi, yaitu kemampuan kita untuk mengelola biaya, kemampuan kita untuk mengelola scope, ruang lingkup yang ada, dan mengurangi scope creep yang mungkin timbul. Dan satu lagi adalah masalah penjadwalan yang sedapat mungkin harus bisa menyelesaikan semua pekerjaan tanpa ada penundaan yang berarti. Oke, project control ini penting teman-teman sekalian untuk membantu kita mengidentifikasi atau menyatakan bahwa project ini gagal, dinyatakan gagal, dan ditutup. Karena ada kalanya mungkin bila terjadi perubahan yang sangat signifikan atau terjadi force majeure, maka project harus dihentikan, dibatalkan, dan tidak diselesaikan. Kemudian biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut disebut sebagai sunk cost.
karena sudah tidak dapat diotak-atik lagi, sudah tidak dapat dicairkan kembali atau ditarik kembali. Lalu setiap kali kita menyelesaikan sebuah proyek, kita perlu melakukan project closing dan postmortem. Project closure itu mungkin tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap proyek yang sudah diselesaikan, tapi penting bagi perusahaan untuk menutup buku atas proyek yang sudah dikerjakan, dan lebih penting lagi adalah melakukan review, menganalisis, melakukan evaluasi untuk menentukan apakah proyek tersebut gagal, berhasil, atau mungkin ada hal-hal yang bisa diperbaiki untuk bahan refleksi bagi pengerjaan proyek yang akan datang. Oke, kita kembali ke work breakdown structure yang tadi sudah disampaikan di beberapa slide sebelumnya. Work breakdown structure ini akan terbagi dalam 4 level, mungkin bisa lebih. Level yang pertama adalah level project, level yang kedua adalah pekerjaan utama di dalam sebuah project, kemudian level yang ketiga adalah subtask yang diturunkan dari major task tadi, kemudian yang keempat adalah aktivitas-aktivitas yang ada atau work package yang harus diselesaikan. Misalnya kita ingin membuat sebuah sistem operasi, ini adalah level satunya atau project yang ingin kita kerjakan. Kemudian di level 2 ada major task-nya yang terbagi menjadi 3, yaitu software, cost management, dan testing. Lalu di level 3 adalah sub dari major task di atasnya, yaitu mengembangkan GUI dan memastikan kompatibilitas. Ini untuk sub yang pertama. Kemudian sub yang kedua adalah membuat cost tracking report dan membuat cost schedule interface. Sementara untuk sub aktivitas atau sub task yang kedua adalah modul testing dan defect testing. Kemudian dari setiap task ini misalnya kita turunkan lagi ke dalam aktivitas-aktivitas yang lebih spesifik. Misalnya di level 3 tadi kita akan mengidentifikasi aktivitas yang diturunkan dari compatibility terhadap versi sebelumnya. Di situ ada aktivitas untuk memastikan kompatibilitas terhadap Windows 7, aktivitas untuk memastikan kompatibilitas terhadap Windows Vista, dan aktivitas untuk memastikan kompatibilitas Windows XP. Penting bagi project manager untuk mengidentifikasi semua aktivitas-aktivitas sampai bagian yang paling detail, karena kalau tidak nanti akan menciptakan scope creep, akan menambah biaya, membuat sumber daya yang terpakai menjadi lebih besar, dan waktu pengerjaannya juga menjadi lebih lama. Selanjutnya, ketika kita masuk ke tahap scheduling, kita perlu merencanakan atau menyusun penjadwalan yang baik. Kita perlu memastikan bahwa semua aktivitas yang sudah direncanakan ada di situ, kemudian kita bisa susun berdasarkan urutan kepentingan yang harus diselesaikan. Kemudian kita juga harus bisa melakukan estimasi terhadap waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan hal ini nanti pasti akan mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, misalnya kita bisa pakai Gantt chart, kita bisa pakai critical path method, kita juga bisa pakai PERT. Gantt chart seperti yang sebelumnya sudah pernah disinggung di sesi-sesi terdahulu, merupakan penggambaran berbagai aktivitas dan waktu pengerjaan. Misalnya di sini kita buat ada 5 aktivitas, yaitu desain, prototype, test, revise, dan production. Kemudian ada beberapa bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Di tahap desain mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni misalnya. Kemudian bulan Maret sampai April dilakukan untuk membuat prototype dan seterusnya. Gantt chart juga bisa dibuat untuk level yang lebih detail dan untuk rentang waktu yang lebih spesifik. Misalnya di sini kita bisa juga gunakan Gantt chart untuk mengidentifikasi waktu yang dilakukan untuk pelayanan di maskapai penerbangan Delta Jet. Adapun waktu yang diperlukan, kalau tadi satuannya adalah bulan, di sini satuannya adalah waktu dalam menit. Kemudian dalam controlling, kita perlu melakukan project controlling untuk memastikan bahwa sumber daya yang kita gunakan, kemudian biayanya, anggarannya, kualitasnya, semuanya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Kemudian project controlling ini juga penting untuk memberikan feedback. Kemudian project controlling juga akan menggunakan tools yang berupa aplikasi software misalnya untuk membantu menghasilkan report yang detail. Misalnya report untuk laporan biaya, kemudian penggunaan sumber daya manusia, kemudian laporan pengerjaan waktu yang sudah dilakukan, kemudian laporan penggunaan material, kemudian forecasting, variance, time analysis, dan work status.
Ada banyak software yang bisa kita manfaatkan, misalnya Oracle Primavera, Mindview, HP Project, yang paling terkenal mungkin adalah Microsoft Project. Nah, kita masuk lebih spesifik lagi, teman-teman sekalian, ke tools untuk perencanaan project yang kedua dan ketiga, yaitu PERT dan CPM. PERT dan CPM sesungguhnya sama-sama network teknik, awalnya dikembangkan oleh CPM oleh DuPont pada tahun 1957, PERT oleh lembaga konsultan Booz Allen dan Hamilton pada tahun 1958. Intinya adalah membuat keterhubungan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain, lalu hubungan urutannya juga disusun berdasarkan dengan ketergantungan atau interdependensi antara satu dengan yang lain. Hal ini bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menghitung total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Cara untuk membuat PERT dan CPM, pertama-tama kita harus mendefinisikan proyeknya dan menyiapkan WBS yang detail. Sekali lagi, WBS-nya harus benar-benar lengkap, karena kalau tidak akan menghasilkan informasi yang misleading. Selanjutnya, kita buat relationship antara aktivitas. Kita tentukan mana aktivitas yang harus diselesaikan duluan, mana aktivitas yang boleh diselesaikan belakangan. Kemudian kita akan gambarkan network yang menghubungkan aktivitas-aktivitas tersebut, lalu kita akan menghitung atau meng-assign berapa waktu yang diperlukan dan estimasi biaya untuk masing-masing aktivitas. Lalu kita akan hitung waktu yang paling panjang yang digunakan untuk menyelesaikan semua aktivitas tersebut, yaitu yang disebut sebagai critical path. Lalu gambaran ini nantinya akan kita manfaatkan, kita gunakan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, termasuk untuk monitoring dan mengendalikan proyek. Dengan menggunakan PERT dan CPM, kita bisa menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya kapan proyek ini akan selesai, kemudian aktivitas mana yang kritikal bagi proyek ini, mana yang tidak kritikal, kemudian berapa probability proyek ini bisa selesai tepat waktu, lalu apakah proyek ini sekarang behind schedule atau ahead of schedule atau tepat sesuai jadwal, kemudian apakah biaya yang sudah dikeluarkan melebihi budget atau di bawah budgetnya misalnya, atau apakah proyek ini punya sumber daya yang memadai atau cukup untuk menyelesaikan semua proyek selesai tepat waktu, dan kalau misalnya sebuah proyek ini harus dipercepat, gimana kira-kira yang harus dilakukan untuk menyelesaikan semuanya tetapi dengan biaya yang paling minimal. Untuk menggambarkan PERT dan CPM, kita akan gunakan AON atau AOA. AON itu adalah Activity on Node, AOA itu adalah Activity on Arrow. Pada dasarnya, kita ingin menggambarkan ada aktivitas dan keterhubungan antara aktivitas tersebut dengan aktivitas yang lain. Hanya saja simbolisasinya sedikit berbeda. Kalau di AON, maka aktivitasnya adalah node atau di dalam lingkaran, kemudian hubungannya dikaitkan dengan anak panah. Sementara di AOA, aktivitas itu digambarkan dalam bentuk anak panah. Kemudian di sini sifatnya terlihat jelas ya, bahwa kalau di contoh yang pertama itu terlihat bahwa aktivitas A akan diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjut ke aktivitas B dan aktivitas C. Kemudian di contoh B kita punya dua aktivitas, yaitu A dan B yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi sebelumnya semua aktivitas itu A dan B harus selesai dulu sebelum kita bisa mengerjakan C. Atau sebaliknya, kita punya aktivitas A dan disusul dengan aktivitas B dan C, tapi aktivitas B dan C tidak bisa dilakukan sebelum aktivitas A selesai. Sama juga dengan ilustrasi di D dan E. Di D misalnya kita punya dua aktivitas paralel, yaitu A dan B, kemudian dilanjutkan dengan C dan D. Di sini terlihat jelas bahwa C dan D tidak bisa kita lakukan kalau A dan B belum selesai. Kemudian di E juga demikian, kita punya aktivitas A dan B yang berjalan paralel, kemudian setelah itu dilanjutkan C dan D. Di sini terlihat bahwa aktivitas C hanya bisa dilakukan kalau A dan B sudah selesai, tapi aktivitas D bisa dilakukan kalau B sudah selesai, tidak peduli apa yang terjadi dengan A atau apa yang terjadi dengan C. Di contoh ini, kita punya aktivitas A yang kemudian akan berlanjut ke aktivitas B dan aktivitas C. Kemudian
Kemudian setelah itu kita punya aktivitas D, tapi aktivitas ini hanya bisa dikerjakan kalau aktivitas B sudah selesai dan aktivitas C juga sudah selesai. Ini adalah contoh bagaimana cara kita membuat AON untuk sebuah aktivitas. Jadi ada di sini kita punya aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian deskripsinya ada di situ, lalu di kolom paling kanan menjelaskan predesesor atau prasyarat untuk melakukan aktivitas tersebut. Misalnya aktivitas A dan B bisa kita jalankan sekarang karena tidak ada prasyaratnya. Aktivitas C bisa kita lakukan kalau A sudah selesai. Aktivitas D bisa kita lakukan kalau A dan B sudah selesai. Aktivitas E bisa kita lakukan kalau C sudah selesai, dan seterusnya. Oke, kalau dituangkan dalam gambar, maka hasilnya akan seperti ini. Kita bisa mulai dulu aktivitas A dan B, kemudian nanti dilanjutkan dengan C, D, E, F, G, sampai H. Kalau menggunakan AOA atau Activity on Arrow, gambarnya agak sedikit berubah. Tapi pada dasarnya semuanya sama, baik AON maupun AOA sama-sama bermanfaat untuk menunjukkan berbagai aktivitas dan keterhubungannya antara satu aktivitas dengan yang lain. Selanjutnya kita perlu menyusun analisis terhadap critical path yang ada. Critical path itu pada dasarnya adalah jalur yang paling panjang untuk menyelesaikan sebuah proyek. Kemudian critical path ini adalah menentukan berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Bila terjadi penundaan pada critical path, maka proyek akan mengalami penundaan juga. Dan critical path ini berisi critical activities yang di dalamnya tidak mempunyai slack atau tidak mempunyai semacam buffer untuk terjadi penundaan. Slacknya sama dengan 0. Sebagai contoh, kita punya aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian waktu yang diperlukan adalah 2, 3, 2, 4, 4, 3, 5, 2, dan seterusnya. Setiap aktivitas nanti akan dibuat simbol semacam ini, tapi ini akan saya skip saja sampai ke belakang. Nanti kita bisa lakukan lebih detail untuk exercise di dalam kelas. Oke, aktivitas yang ada kemudian nanti akan digambarkan kurang lebih semacam ini. Aktivitasnya ada A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Lalu di sana bisa terlihat earliest start, earliest finish, dan late start maupun late finish. Lalu di bagian bawahnya adalah durasi yang harus dilakukan. Misalnya A butuh 2 minggu, C butuh 2 minggu, D butuh 4 minggu, G butuh 5 minggu, dan seterusnya. Selanjutnya yang penting adalah kita harus menentukan atau menghitung slack time. Slack time itu diperoleh dengan mengurangi late start dikurangi dengan early start, atau late finish dikurangi dengan early finish. Sekali lagi, slack adalah waktu yang dimiliki oleh suatu aktivitas yang memungkinkan melakukan penundaan tanpa menunda keseluruhan sebuah proyek. Misalnya dari aktivitas tadi kita bisa hitung dan kita bisa kurangi sampai ketemu slack-nya, yaitu aktivitas A, aktivitas C, kemudian aktivitas E, lalu aktivitas G, dan H. Aktivitas ini adalah aktivitas yang ada di critical path karena slack-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada buffer, tidak ada kesempatan untuk melakukan penundaan. Kalau aktivitasnya tertunda, berarti semua proyek ini akan mengalami penundaan. Oke, kalau digambarkan akan seperti ini. Jadi kita mulai dari A, kemudian C, kemudian E, kemudian G, kemudian H. Jalur ini adalah jalur yang disebut sebagai critical path. Adapun B, D, dan F tidak merupakan critical path karena masih punya slack selama beberapa pekan yang bisa dimanfaatkan, sehingga ketika terjadi penundaan tidak akan menunda semua proyek secara keseluruhan, kecuali kalau penundaannya atau keterlambatannya memang cukup signifikan. Misalnya kalau kita perhatikan aktivitas D itu punya slack 1, sehingga kalau terjadi penundaan 1 minggu tidak akan mempengaruhi keseluruhan proyek. Tapi kalau dia tertunda sampai 2 minggu, ya tentu saja dia akan menjadi critical path yang menunda keseluruhan proyek. Demikian juga dengan aktivitas F misalnya. Aktivitas F punya slack sebanyak 6 minggu. Jadi kalau tertundanya 3 minggu atau 4 minggu berarti tidak ada masalah. Tapi kalau penundaannya sampai 8 minggu, 9 minggu, dan seterusnya, maka aktivitas F bisa menjadi kritikal dan mempengaruhi keseluruhan proyek. Kita juga bisa gunakan Gantt chart untuk menggambarkan proses atau milestone pengerjaan sebuah proyek.
fungsinya sama atau aturannya juga sama, dan sama-sama bisa kita manfaatkan untuk menjelaskan kapan aktivitas A dilakukan, kapan aktivitas B dilakukan, dan seterusnya. Dalam CPM, kita mengasumsikan bahwa kita mengetahui waktu yang diperlukan dengan pasti untuk setiap aktivitas yang kita kerjakan, dan tidak ada variability di dalamnya. Tapi kalau kita ragu-ragu dan mungkin kita tahu bahwa ada risiko variability, maka lebih tepat bila kita menggunakan PERT. Dalam PERT, kita akan mempertimbangkan 3 skenario, yaitu optimistic, pessimistic, dan most likely. Dalam hal ini misalnya kita akan menghitung expected activity time yang rumusnya diperoleh dari T sama dengan A ditambah dengan 4M ditambah dengan B dibagi dengan 6. A adalah waktu optimistic, M adalah waktu most likely, B adalah waktu pessimistic. Kemudian variansnya akan diperoleh dengan cara B dikurangi dengan A dibagi 6, kemudian dikuadratkan. Ini adalah contoh, kita punya aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian kita punya skenario optimistic, most likely, dan pessimistic. Kemudian dari situ kita hitung expected time dan variance. Setelah itu, kita akan masukkan dalam perhitungan untuk menganalisis standar deviasi. Di sini kita akan menentukan berapa besar probabilitas proyek ini akan selesai tepat pada waktunya. Di sini kita peroleh standar deviasinya adalah 1,76 minggu. Jadi, menurut perhitungan ini, proyek mungkin akan bisa diselesaikan plus minus 1,76 minggu. Jadi kalau dimasukkan ke dalam perhitungan, total waktu yang diperlukan adalah 15 minggu, tetapi ada probability plus minus atau standar deviasi 1,76 minggu. Bisa jadi dia lebih lambat 1,76 minggu, bisa jadi dia lebih cepat 1,76 minggu. Dan probability ini akan jatuh pada kurva normal. Kemudian, berapa probability project ini akan selesai tepat waktu atau sebelum minggu ke-16? Caranya adalah dengan mengurangi due date atau deadline-nya dengan expected date of completion, lalu dibagi dengan standar deviasi. Dari sana kita akan peroleh nilai Z, yaitu 0,57. Dalam tabel 0,57 di halaman belakang buku Operations Management ada lampiran tabel Z, dan di situ kita bisa peroleh angka bahwa 0,57 itu hasilnya adalah 0,71566. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa proyek ini punya 71,57% probability akan selesai pada minggu ke-16 atau sebelum minggu ke-16. Variability ini sangat penting teman-teman sekalian untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang kritikal maupun aktivitas-aktivitas yang tidak kritikal. Jadi semuanya harus dipertimbangkan karena variasi atau variability dalam aktivitas yang tidak kritikal sekalipun bisa jadi akan mempengaruhi critical path. Seperti di contoh tadi, kalau misalnya mundurnya hanya 1 minggu saja untuk aktivitas D misalnya masih nggak ada masalah. Tapi seandainya mundurnya bisa sampai 2 minggu atau 3 minggu, maka keseluruhan proyek akan menjadi berantakan. Lalu yang bisa dilakukan oleh project manager saat ini adalah bahwa dia harus memastikan proyek ini akan selesai dalam waktu 15 minggu, tapi dia juga sadar bahwa ada probability sebesar 71,57% proyek ini akan selesai pada minggu ke-16 atau sebelum minggu ke-16. Selanjutnya ada 5 aktivitas penting yang berada dalam critical path, yaitu A, C, E, G, dan H, sehingga 5 aktivitas ini harus di-maintain baik-baik. Sementara ada 3 aktivitas lain, yaitu B, D, dan F, yang tidak berada pada critical path dan mempunyai slack. Nah, yang perlu diperhatikan juga kaitannya dengan project management adalah konsep yang disebut sebagai project crashing. Project crashing ini adalah konsep yang harus dilakukan misalnya bila project itu terlambat dari schedule yang sudah dijadwalkan, atau misalnya waktu yang ditentukan untuk menjadi deadline misalnya dimajukan. Sebagai contoh, kita misalnya sedang membangun sebuah jembatan. Sedianya jembatan ini akan selesai pada tanggal 30, tapi kemudian ada kabar bahwa presiden akan datang ke kota ini untuk meresmikan jembatan ini pada tanggal 28
2028. Oleh karena itu, proyek ini mau tidak mau harus dimajukan menjadi tanggal sebelum itu. Untuk itu, kita perlu melakukan project tracing untuk menganalisis bagaimana kita bisa mempercepat proyek ini selesai lebih cepat dengan biaya yang minimal. Dalam melakukan project tracing, kita harus mempertimbangkan bahwa aktivitas yang akan kita crash atau yang akan kita percepat adalah aktivitas yang diizinkan atau yang dibolehkan. Karena bisa jadi ada aktivitas-aktivitas yang memang tidak mungkin di crash. Kemudian yang kedua, kita harus mempertimbangkan bahwa tujuan crashing ini untuk memperpendek aktivitas dari sebuah project yang membantu kita, yang bisa membuat kita menyelesaikan proyek ini lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Dan yang lebih penting lagi, 3 adalah bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan crashing haruslah seminimal mungkin. Tahapan-tahapannya adalah pertama kita harus menghitung dulu crash cost per period, kemudian yang kedua kita tentukan critical path dan mengidentifikasi critical activities. Kemudian di sini kita akan melihat apakah kita hanya punya satu critical path atau mungkin ada beberapa critical path. Lalu kita akan pilih aktivitas-aktivitas mana yang bisa kita lakukan crashing. Tentu saja kita harus mengambil prioritas aktivitas yang biayanya lebih kecil bila dibandingkan dengan aktivitas yang lain. Yang biayanya lebih murah harus diprioritaskan terlebih dahulu. Setelah kita pilih, kemudian kita lakukan crashing, kita harus mengupdate semua activity time. Kemudian kita analisis lagi critical path-nya seperti apa. Kemudian kita hitung lagi atau kita eksekusi lagi atau kita crashing lagi aktivitas yang ada dengan memilih biaya yang lebih kecil. Begitu seterusnya sampai kita mencapai target waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, tadi kita punya aktivitas A, B, C, D, F, G, H, kemudian kita punya biayanya, mana yang normal, mana yang dilakukan crashing, kemudian apakah aktivitas tersebut berada dalam critical path atau tidak. Dari sini kita bisa hitung crash cost per week, kemudian kita bisa mulai dari aktivitas yang ada di dalam critical path. Tentu saja kita akan berusaha mulai atau memilih dulu dari aktivitas yang paling murah. Misalnya aktivitas A, karena biayanya hanya 750, tapi crashing-nya hanya bisa dilakukan 1 kali, jadi hanya bisa mempercepat 1 minggu saja. Kalau kita harus melakukan crashing lagi, maka yang berikutnya harus kita pilih adalah aktivitas C atau aktivitas E karena biayanya 1000 atau yang termurah yang kedua. Kemudian aktivitas ini, aktivitas C misalnya kita bisa lakukan crashing 1 minggu, aktivitas E kita bisa lakukan crashing selama 2 minggu. Jadi kalau tadi kita lakukan crashing terhadap aktivitas A, C, dan E, maka kita akan mendapatkan penghematan 4 minggu. Kalau kita masih diminta untuk melakukan crashing lagi, baru kita memilih aktivitas G yang biayanya 1.500. Di sini kita bisa menghabiskan 2 minggu, jadi total kita akan mempercepat proyek ini selama 6 minggu. Kalau masih dipaksa untuk mempercepat lagi, baru kita ambil aktivitas H. Di sini kita bisa lakukan crashing dengan biaya sebesar 3.000. Jadi total kita bisa mempercepat proyek ini sampai 7 minggu. Tapi lebih dari itu kita tidak bisa mempercepat lagi proyek karena waktunya sudah mentok. Jadi maksimal yang bisa kita lakukan adalah mempercepat proyek ini selama 3 minggu. Itu pun kalau biaya yang dianggarkan tersedia. Tapi kalau misalnya biaya yang tersedia hanya katakanlah 1.750 saja, maka kita hanya bisa mempercepat selama 2 minggu. Kalau biaya yang kita miliki misalnya 3.000, maka kita hanya bisa mempercepat selama 3 minggu saja. Dan kalau digambarkan nanti akan terlihat dalam grafik semacam ini. Dari biaya dan waktu normal ditarik menuju biaya dan waktu yang kita lakukan crashing. PERT dan CPM mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya, PERT dan CPM bisa dimanfaatkan untuk membantu kita melakukan scheduling dan controlling. Kemudian konsepnya sederhana dan tidak terlalu rumit secara matematis. PERT dan CPM bisa digambarkan dalam bentuk diagram network yang membantu kita secara visual untuk memahami project tadi. Kemudian kita bisa fokus pada critical path dan slack time untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas penting. Lalu PERT dan CPM ini juga bisa dimanfaatkan sebagai dokumentasi dan ilustrasi grafik untuk menggambarkan tanggung jawab
atas berbagai macam aktivitas. PERT dan CPM juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis project dan sangat relevan untuk memonitor sebuah project maupun biaya yang dikeluarkan. Tapi di sisi lain juga ada kekurangan, yaitu project activities-nya harus bisa didefinisikan dengan baik, kemudian saling independen dan sifatnya stabil. PERT dan CPM juga membutuhkan estimasi terkait dengan hubungan aktivitas pendahulu dengan aktivitas sesudahnya dengan jelas. Lalu kekurangan PERT dan CPM lainnya adalah bahwa perhitungan waktunya cenderung subjektif dan sangat bias bagi manajernya. Lalu ada risiko yang mungkin muncul apabila kita hanya fokus saja pada critical activities dan mengabaikan non-critical activities atau non-critical path. Ini adalah contoh tampilan Microsoft Project yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mengelola atau melihat dan mengawasi project yang sedang kita kerjakan. Ini adalah contoh dari PERT dan CPM dalam bentuk network diagram yang tadi sudah diilustrasikan secara sederhana, tapi di sini ilustrasinya agak sedikit lebih kompleks. Kemudian kotak-kotak berwarna merah ini mengidentifikasikan bahwa aktivitas-aktivitas di situ merupakan aktivitas yang kritikal. Kemudian dengan bantuan software kita juga bisa melihat atau mengidentifikasi mana aktivitas yang sudah terselesaikan, mana aktivitas yang behind schedule, mana aktivitas yang ahead of schedule. Nah, di dalam pengembangan sistem informasi kita juga kenal konsep project management yang disebut sebagai system development life cycle. Ini adalah pendekatan tradisional untuk pengembangan sistem yang sifatnya besar, skalanya besar, misalnya untuk infrastruktur IT atau sistem informasi yang menyeluruh dan komprehensif. Di dalam sistem development life cycle ada berbagai framework yang terdiri dari berbagai proses yang saling terkait satu dengan yang lain. Dan dalam SDLC ini, scope creep-nya sangat mungkin muncul. Misalnya bila ada permintaan untuk penambahan fitur tertentu atau ada penambahan untuk aktor atau stakeholder tertentu, dan bisa jadi adanya perubahan teknologi juga menciptakan scope creep yang baru. SDLC tadi sifatnya cyclical, jadi kita mulai dengan objective, expectation, dan specification, lalu kita jalan dengan initial idea, kita lakukan requirement analysis, kita lakukan system analysis, development, implementation, maintenance, dan nanti kita lanjutkan lagi di siklus selanjutnya initial idea lagi. Begitu seterusnya sampai tercipta siklus yang continue. Dalam berbagai tahapan SDLC tadi, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya, di requirement analysis kita harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dengan baik, istilahnya mendefinisikan project dengan jelas, karena dengan definisi yang bagus, maka probabilitas proyek ini akan berhasil juga akan menjadi lebih tinggi. Lalu dalam tahap sistem analisis, kita mulai mendesain proses, kita mulai mendesain sistem yang akan kita buat, lalu dalam visibility study, kita akan menganalisis kelayakan sistem ini dari sisi teknis, ekonomi, legal, organisasional, maupun behavioral. Kemudian dalam sistem development, kita mulai membuat aplikasi-aplikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Kemudian kita lanjutkan tahapan testing untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan pengujian, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian kita masuk tahapan implementation, kita lakukan konversi dari sistem lama menuju sistem yang baru. Implementasi ini kita bisa lakukan secara paralel atau simultan, atau kita bisa lakukan direct cut off, jadi kita putus sistem yang lama langsung pindah ke sistem baru, atau kita bisa lakukan bertahap, phase, atau yang keempat kita bisa lakukan dengan piloting, misalnya dicobakan di satu unit tertentu atau satu departemen tertentu, kalau berhasil baru diperluas ke bagian yang lain. Kemudian setelah implementasi kita akan lakukan maintenance dan audit untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi di sesi yang ke-6 ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Apabila teman-teman punya pertanyaan atau saran, silakan dituangkan di kolom komentar di bawah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.